Rismond betul-betul sangat payah sahabat ya, sampai-sampai kemudian dia mengemis ke Sultan Jogja. Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak. Sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Rismond Sianipar kembali membuat manuver setelah gagal total membuktikan tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi di hadapan penyidik dan publik. Kini dia nekat menyeret nama Sultan Keraton Jogja. Tujuannya tak lain adalah untuk mencari legitimasi dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi apa yang terjadi malah sangat memalukan, karena ketika dia berkunjung ke Keraton Jogja, Sang Sultan tak menemuinya sahabat. Pertanyaannya adalah, memangnya kamu ini siapa, Rismond? Dan berharap bisa ditemui oleh Sang Baginda Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kamu ini dasar memang sangat kurang ajar ya, membawa nama besar Sultan hanya untuk mendegradasi Pak Jokowi. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, apa motivasi Rismond mau ketemu dengan Sultan? Narasi yang dibangun adalah seolah-olah Sultan Hamengkubuwono X punya kuasa untuk memerintahkan UGM membuka dokumen Jokowi. Padahal secara hukum dan struktur kelembagaan, Sultan bukanlah atasan administratif UGM. Ini benar-benar manuver yang aneh. Tapi lebih dari itu, ini adalah upaya desperado, sebuah langkah putus asa untuk mendongkrak kredibilitas tuduhan yang makin hari makin kehilangan arah. Tidak ada jalan lain yang dilakukan oleh mereka semua ini selain mengemis kepada Sultan. Dan ketika harapan tak terpenuhi, Rismond bahkan terlihat seperti pengemis sahabat. Berharap sekali bisa ketemu dengan Sultan dan bisa membuat Sultan mengeluarkan satu perintah untuk mengeluarkan dokumen dari UGM. Dan testimoni itu dia sampaikan di dalam video sebagaimana yang saya akan cuplikan sebentar. Silakan sahabat-sahabat melihat mimik Rismond, bagaimana dia bermuka seperti muka pengemis. Untungnya publik mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Rismond ini sudah banyak yang tak beres. Apakah benar ini murni perjuangan membela kebenaran, atau justru ada motif tersembunyi yang mendorongnya terus tampil di depan kamera? Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan, ya, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Ova Emilia. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Nah, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Rismond dalam video yang saya cuplikan baru-baru itu. Bagaimana dia memulas, berharap sekali bisa ditemui atau bisa bertemu dengan Sultan. Nah, coba kita lihat bagaimana polanya. Kalau kita urai bahwa fitnah ijazah Jokowi ini sangat dipaksakan viral. Narasi-narasi liar dibumbui dengan istilah hukum tapi nihil bukti. Gagal di pengadilan, gagal di Mabes Polri, kini mencoba jalur simbolik ke keraton. Ini bukan lagi soal dokumen, ini adalah soal eksistensi. Dan lebih jauh lagi, ada indikasi cuan di belakangnya. Saudara, dengan hal tersebut ya, apa yang saya sampaikan ini, para takmat pun sudah mencium hal tersebut. Sehingga kita patut bertanya, siapa yang membiayai semua ini? Siapa yang mengorkestrasi distribusi video dan narasi mereka di sosial media? Kenapa narasi dusta terus diulang padahal sudah terbantahkan secara ilmiah maupun secara hukum? Aroma cuan mulai tercium. Karena itu, apa yang disampaikan oleh para takmat saya kira terlegitimasi tak kala saat beberapa penggiat di balik isu ini mulai tampil sebagai pakar dadakan. Jadi bintang tamu di kanal-kanal YouTube,
menggalang donasi, bahkan disebut-sebut menjual akses data kepada simpatisan mereka. Jika ini benar, maka ini adalah bentuk eksploitasi kebencian untuk keuntungan pribadi, bukan perjuangan. Dan hal ini diperkuat oleh paparan para takbas dalam salah satu wawancara dengan media televisi nasional. Berikut paparannya. Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok. Sehingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman, nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir, kalau sudah Bareskrim Mabes Polri menyatakan penyelidikan surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Ya, tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga gitu. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan, bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu cara-cara seperti itu? Tahu nggak seorang presiden itu punya hak konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam ya. Kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek. Begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan, ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu. Begitu Pak Profesor Paiman membuat laporan pidana dan gugatan perdata yang akan kita sidangkan tanggal 29 nanti ini. Nah, muncul lagi yang mencetak, sudah temukanlah katanya yang membakar. Ya, itu memang dalam keadaan panik, orang-orang ini sudah menyadari gitu dan mulai membuat satu narasi framing bahwa seolah-olah rekayasa hal-hal yang tidak penting ini membuat kriminalisasi terhadap diri mereka. Nah, padahal yang saya katakan awal bahwa ini bukan lagi masalah antara Pak Profesor Paiman Jokowi, tapi masalah mereka dengan hukum. Nah, jadi kesimpulan kami, ini adalah motivasi ekonomi mereka dari situ. Berarti ada yang membiayai. Motivasi ekonomi yang kemudian mendorong Roy Suryo CS untuk terus menekan segala pihak, begitu ya Bang Farhan ya? Padahal dalam wajah mereka udah ada kesedihan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang mungkin akan mengganti kerugian perdata atau imaterial, dan juga akan menjalani hukuman pidana. Demikian. Rismon, Roy Suryo, Biator dan lainnya sudah bermain api, sahabat. Mereka bukan sekedar menabuh fitnah, tapi juga menjadikan isu hukum sebagai komoditas politik dan ekonomi. Dan seperti pepatah, siapa menebar angin akan menuai badai. Kini saatnya publik lebih cerdas. Pahami bahwa yang palsu bukan ijazahnya,
tapi narasi dan niat dibaliknya yang palsu. Dan saat Sultan Hamengkubuwono X tak menemui Rismon, mungkin itu adalah bentuk penolakan yang paling halus namun paling bermakna. Jogja tidak sudi dijadikan panggung fitnah murahan. Jangan biarkan kebenaran dibunuh oleh sensasi dan dusta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.